Mohon maaf Bu, saya dari CGP Angkatan 8 rencana akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang penerapan dilema etika dan rujukan moral. Nah ini saya nanti mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya boleh. Oke. Ini terkait dengan bagaimana selama ini Ibu menerapkan dilema etika dan tujuan moral untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah atau pernah Ibu alami sebelumnya. Oke. Mohon izin Bu, Bisa dimulai, nggak apa-apa. Iya. Mohon maaf, saya ingin bertanya yang pertama yaitu bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kalau di sekolah itu kan pasti terjadi sesuatu hal atau terjadi suatu masalah. Nah, kalau masalahnya itu tentang berkaitan masalah hukum, berarti yang udah ada dasar hukumnya, benar dan salah itu dikategorikan ke rujukan moral. Tetapi kalau masalahnya itu berupa dilema etika, itu biasanya dua-duanya benar, tapi harus dicari mana yang paling tepat agar keputusan yang diambil juga terbaik untuk semuanya. Berarti sama ini itu ya Bu, dicari solusi terbaik nggih. Okay. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, utamanya ini kasus-kasus di mana kepentingan tersebut sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada masalah seperti itu biasanya dicari dulu faktanya, kebenarannya, ditanyakan ke teman-teman dan rekan yang lain, terus nanti didiskusikan bersama, dipertimbangkan positif yang lebih baik yang mana, itu nanti yang akan diambil keputusannya. Kalau yang terbaik, maksudnya positifnya lebih baik, itu yang dijalankan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya bagaimana Bu? Begini, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana atau seperti apa yang biasanya Ibu lakukan Bu? Awalnya diamati dulu, dilihat dulu, terus ditanyakan ke teman, ditanyakan ke rekan sejawat. Kalau berhubungan dengan murid juga ditanyakan ke murid. Kalau ada hubungannya dengan wali murid juga ditanyakan ke wali murid. Kalau berkaitan dengan komite juga perlu ditanyakan ke komite. Nanti baiknya seperti apa. Dari masukan-masukan itu nanti dipikirkan lagi hal apa yang paling baik, terus keputusannya apa yang akan diambil itu berdasarkan kesepakatan bersama, terus agar keputusan yang diambil juga bisa diterima, tidak merugikan semua pihak dan menguntungkan bersama. Berarti nanti ada pertimbangan dahulu, ada cross check, tidak hanya dari satu pihak saja, berarti harus dari pihak lain juga, dan mendengar dari semua alasan-alasan agar tidak ada prasangka berarti ya Bu ya. Baik, kemudian begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu yang pernah Ibu alami Bu? Yang dianggap paling efektif untuk menentukan dilema etika biasanya kalau itu berhubungan dengan murid atau kepentingan bersama, itu yang diambil. Kalau yang pribadi biasanya dikesampingkan dulu. Tetapi kalau masalah pribadinya memang sangat mendesak, ya tetap mementingkan pribadinya, tapi tetap tidak bisa merugikan yang kepentingan umum. Terus kalau misalnya mengambil kepentingan umum, mengambil yang pribadi, kepentingan umumnya juga harus ada solusi yang terbaik.
Misalnya ketika bapak ibu gurunya ada kepentingan di luar, ya siswanya yang di kelas juga harus ada solusinya, siapa yang menggantikannya, terus ada tugasnya, sudah diberi tugas atau belum, atau terkait dengan hal-hal yang lain. Berarti semuanya dipertimbangkan ya Bu, semua aspek, semua harus fix semua supaya tidak ada permasalahan yang timbul setelah keputusan itu diambil nih. Kemudian begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasa atau Ibu anggap itu sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah atau yang selama ini Ibu alami Bu di sekolah Bu? Untuk tantangannya itu lebih banyak kerasa nggak enaknya. Tidak enak ya, karena apalagi kenal ya Bu ya. Terus apalagi saya kan termasuk paling muda sekolah dibanding rekan-rekan yang lain. Kadang tantangan terbesarnya itu rasa nggak enak, terus takut misalnya nanti kalau mengambil keputusan dengan terlalu tegas rekan yang lain nanti kesusahan atau apa. Tapi kalau misalnya masih bisa dibicarakan, ya insya Allah dibicarakan bersama. Berarti intinya kaitan dengan ada perasaan senior dan junior ya Bu, ada umur dari umur maksudnya, atau merugikan yang bersangkutan atau tidak, kayak misalnya apa terkait guru yang izin atau mungkin iya ada kepentingan kayak Pak Mianto kayak gitu, itu ada perasaan nanti merugikan dia ke depannya atau tidak, ya seperti itu. Kemudian begini Bu, apakah Ibu ketika ada malah mengalami ketika ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, apa langsung diselesaikan pada saat itu juga di tempat, atau Ibu pernah ada inisiatif untuk menyelesaikan di lain waktu? Terus kemudian kalau memang diselesaikan di lain waktu, bagaimana prosedur atau langkah yang Ibu jalankan Bu? Kalau masalahnya ringan, saat ini bisa diambil keputusan, bisa langsung diambil keputusan. Tapi kalau masalahnya itu berkaitan dengan yang lain, berkaitan atau menyambung dengan pihak yang lain, itu juga harus dibicarakan dulu. Biasanya ya harus tanya ke yang bersangkutan yang berkaitan itu seperti apa sebenarnya. Jadi tidak hanya diambil dari satu pihak saja. Pak, nanti ya beberapa hari, nanti kalau sudah dapat info yang tepat, terus kemudian benar-benar sudah dipikirkan dengan matang, ya itu keputusan yang akan diambil. Setelah ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya Bu. Luar biasa ini Ibu ya, kepala sekolah masih muda tapi pengalamannya sudah luar biasa. Apalagi saya bertemu dengan Ibu pertama kali juga luar biasa, sangat kagum terhadap sosok Ibu. Apalagi Ibu ini juga ternyata alumni CGP Angkatan 2 ya, dari Kabupaten Kebumen juga sama seperti saya. Mudah-mudahan nanti banyak sekali ilmu yang bisa diberikan kepada kami. Yang selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor atau seseorang atau tokoh atau individu ya Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu ketika Ibu mengalami kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral Bu? Biasanya saya bayangkan ketika bapak saya mengambil keputusan, termasuk bapak saya itu kan termasuk orang yang sangat toleran. Nah, jadi ketika dia tidak masalahnya itu tidak benar-benar berat, dia masih sangat toleran asal keputusannya itu tidak merugikan orang lain dan bisa diambil solusinya. Selain bapak saya juga melihat pengalaman dari kepala sekolah ketika saya dulu mengajar, ada Pak Mugiono, terus pernah juga ada Bu Sumina. Nah, dari beliau saya juga banyak belajar, juga pertimbangan dari pengawas dan lain-lain seperti itu. Termasuk mungkin kalau di sekolah berarti ya pertimbangan dari rekan sejawat ya, rekan guru. Termasuk guru yang senior di sini, yang sudah lama di sini, seperti apa ya ditanyakan. Oke. Kemudian Bu, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
pembelajaran apa Bu yang telah Ibu ambil atau petik dengan pengalaman Ibu selama ini dalam mengatasi permasalahan terkait dilema etika ini Bu? Hal yang saya petik ketika saya mulai jadi kepala sekolah itu lebih condong ke menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa. Yang tadinya cuma berhubungan dengan anak-anak, yang biasanya anak-anak kalau ada masalah kan cuma tinggal dinasehati aja cukup. Kalau dengan orang yang seusia kita atau lebih dewasa itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus lebih toleransi, lebih bijaksana, lebih dewasa, terus lebih banyak belajar juga, lebih banyak belajar, lebih banyak mengenal, jadi lebih banyak mengenal karakter dari banyak orang. Terima kasih Bu, yang telah Ibu sampaikan tadi begitu luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari apa yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini dapat memberikan banyak manfaat, utamanya bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya dapat lancar melaksanakan tugas-tugas dari program guru penggerak. Terima kasih, semangat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin Bu, saya Siti Amberwati, CGP Kecamatan 8 dari Kabupaten Kebumen, berencana mohon izin untuk mengadakan wawancara terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah Ibu terkait dengan bagaimana Ibu mengatasi permasalahan terkait dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Mohon izin ini untuk kami rekam Ibu untuk pelaksanaan demonstrasi kontekstual tugas modul 3.1 kami. Ya, mohon Mbak. Sebelumnya perkenalkan, Ibu adalah Kepala SD Negeri dari Benerwetan. SD Negeri Benerwetan, Kecamatan Ambar, Kabupaten Kebumen. Ibu Hasanah SPD SD. Ya. Sebelumnya Bu, izinkan saya bertanya nggih. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang biasanya ada di sekolah Ibu? Apakah itu merupakan dilema etika ataupun itu merupakan bujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasinya, Bu? Iya. Ini Mbak, dalam memimpin sebuah lembaga itu tidak selalu mulus. Pasti ada benturan-benturan yang terjadi. Salah satunya terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ya. Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus itu melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar melawan benar, nah itu baru yang dilema etika Mbak. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang diambil antara benar dan salah atau benar dengan benar. Jadi kalau dilema etika itu lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Jadi kalau untuk rujukan moral itu antara benar dan salah. Selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut itu dengan pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun berdiskusi dulu dengan rekan-rekan sejawat. Langkah awal dalam mengidentifikasi itu terlebih dahulu mengetahui bagaimana permasalahan tersebut terjadi sebenarnya. Bertemu dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar ada kejelasan sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Baru kemudian saya berupaya mencari jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan. Berarti ada cross check ya Bu? Iya, harus ada itu.
pihak-pihak yang bersangkutan itu kita undang agar ada kejelasan permasalahan supaya jelas. ya. Untuk ini yang kedua Bu, Ya, selama ini Ibu bagaimana Bu dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Keduanya ini berdampak positif atau sebetulnya berdampak yang baik, itu bagaimana Ibu selama ini? Ya. Nah, ini sebelum keputusan diambil terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat untuk menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan, serta semuanya harus dibawa sambil berdoa, Mbak. Jadi ada usaha, ada Iya, doa ya Bu, iya, tidak hanya iya. itu ya, supaya diberi kemudahan. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga terbentuk kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Luar biasa ya Bu, selain kita berusaha Iya. secara ini ya Bu, kita juga harus Kita juga berdoa harus, iya, mohon kepada Yang Maha Kuasa. ya, agar diberi kemudahan ya Bu. Iya. Luar biasa Ibu Hasana. Kemudian Bu, yang selanjutnya Iya. mohon Ibu ceritakan sekiranya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan Bu untuk menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika ataupun rujukan moral yang biasanya ada di sekolah. Itu kita menentukan penyebab permasalahannya, terus menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, itu harus ya. Jadi tidak kita memutuskan sendiri, Mbak. Jadi kita punya keluarga di sekolah itu, teman sejawat, kita ajak berdiskusi, terus membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Jadi tidak langsung memutuskan, harus ada musyawarah dulu lah dari teman-teman kita. Juga dengan berdoa itu juga Utama ya Bu. utama ya. Berarti ada banyak pertimbangan yang dilakukan Iya. sebelum memutuskan sesuatu, ada Betul. banyak pertimbangan-pertimbangan baik dari Ibu sendiri, kemudian Betul. dari rekan-rekan juga, Iya. supaya nantinya ada keputusan terbaik ya Bu ya. Iya. Iya. Untuk yang selanjutnya Ibu, ini terkait hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika. Nah, pertanyaan yang keempat. Iya, iya. Ini dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilemanya, ya, dan pengambilan alternatif diskusinya. Membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Berarti tetap memperhatikan banyak hal ya Bu, ada Iya. telah dulu, kemudian apakah permasalahan ini Iya, dari urgen apa iya, tidak, iya. apa harus segera diselesaikan atau memang ada cara solusi lain dulu untuk Iya, menyelesaikannya. itu, iya. Termasuk ada sosok tokoh panutan juga yang Ibu Betul. Sebagai itu pandangan ya, panutan. panutan. Kemudian begini Bu, pastinya selama ini dalam mengatasi atau menemukan suatu solusi tentunya tidaklah mudah ya Bu, pasti Iya. ada tantangan-tantangan Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus tersebut Bu? Mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, itu ya yang harus menguntungkan kedua belah pihak, Mbak. Ya. Di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lain, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan itu bagi anggota yang lain ya, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Ini yang biasanya agak apa ya,
tantangan bagi saya ini untuk mengambil keputusan. Berarti ada tantangannya kadang Iya, takut berat sebelah ya Bu. iya. Kemudian juga terkait dengan kenal juga ya Bu, karena Iya. kenal pasti ada perasaan tidak enak Tidak atau enak. apa ya Bu ya. Jadi mungkin wah saya ini di anak tirikan gitu kan. Padahal udah berusaha untuk Iya. ini ya Bu. Sudah ada pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam, tapi dengan keputusan yang tidak pas kan jadi Ada perasaan tidak enak ya Bu. tidak enak. Kemudian begini Bu, untuk apa ya, ketika terjadi peristiwa tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau apa ya, semacam target-target tertentu ketika Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat, atau Ibu membutuhkan waktu atau jadwal lain untuk menyelesaikannya? Kemudian bagaimana bentuk prosedur atau bagaimana Ibu menjalankan hal tersebut? Nah, ini kita lihat masalahnya dulu. Kalau masalahnya biasa atau ringan, itu ya bisa langsung diambil keputusan. Tapi jika masalahnya berat, ya harus dilakukan dengan proses, Mbak. Berarti seperti Butuh tadi, waktu ya, Bu? iya harus dicari penyebab permasalahannya apa, siapa yang terlibat, perlu diskusi dengan teman-teman sekolah, ya. Jadi tinggal kita itu memilah-milah masalahnya ringan apa tidak. Jadi tergantung permasalahannya. Iya, iya. Kalau memang ringan berarti asal bisa diselesaikan saat itu juga, tidak usah Iya. ditunda-tunda ya Bu Iya, ya. langsung. Kalau memang butuh pertimbangan pastinya butuh waktu. Betul, Nah, betul. agar lebih membutuhkan apa ya, istilahnya pertimbangan yang matang, banyak Iya. hal yang harus didiskusikan gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu begini, ketika Ibu menjalankan sebagai kepala sekolah, kemudian Ibu menemui permasalahan tentang dilema etika, apakah ada seorang tokoh atau faktor-faktor yang selama ini Ibu merasa mempermudah Ibu atau membantu Ibu terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan dalam dilema etika Bu? Kalau itu ya, kalau masalahnya berat ya seperti tadi itu, ya saya harus mengajak teman-teman untuk berdiskusi dulu. Terus juga kalau misalkan perlu dengan wali murid apa tidak, kita harus ada kedekatan dengan permasalahan itu. Mungkin dari ya Keluarga orang-orang juga, orang-orang yang dekat dengan Ibu iya, juga ya Bu ya. yang memiliki kedekatan dengan permasalahan itu, dan aturan yang berlaku dari sekolah, mungkin ya tokoh yang kita idolakan itu, misalkan ya kita ajak bicara dulu masalah itu bagaimana supaya permasalahan itu dapat terputuskan dengan legowo loh Mbak. Jadi tenang semuanya, Iya, Bu. Sudah clear semuanya. Iya. Iya. Berarti tadi harus ada banyak pihak yang terlibat. Iya. Kemudian ada seorang mungkin keluarga juga, mungkin pasangan Ibu Iya, juga perlu iya diajak bisa diskusi itu juga ya, Bu, ya. Kalau itu permasalahannya menyangkut dengan keluarga bisa itu Mbak. Iya, suaminya. Wali siswa juga perlu ada suaminya Bu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika memutuskan atau mengambil keputusan? Saya itu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebaikan dan berpihak pada murid. Utamanya adalah Iya. nilai kebajikan Iya. dan pihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang terjadi.
Jadi banyak pertimbangan. Iya. Pastinya nanti ada risiko, Iya. tetapi kemudian ibu mengambil keputusan yang paling minim risikonya. Iya. Malah berusaha supaya tidak ada risiko. Iya, dan itu terutama untuk menguntungkan murid. Menguntungkan peserta Iya. didik yang berpihak pada murid. Iya, tidak pada murid. Luar biasa sekali Ibu Hasanah atas pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan. Bagaimana Ibu selama ini menelaah tentang kasus-kasus dilema etika dan dukungan moral. Ternyata yang namanya bertemu dengan banyak orang, apalagi Ibu sebagai seorang pemimpin dari sebuah lembaga ya Bu ya. Pastinya sebagai orang tua tentu banyak mengalami ya Bu. Tiap hari pasti ada masalah. Tinggal masalahnya ringan apa berat. Iya. Itu. Nah, masalah-masalah itu bisa diselesaikan secara bersama dengan warga sekolah dan usaha dengan doa itu. Diiringi dengan doa ya Bu, Iya. usaha dan doa juga ya Bu. Demikian kegiatan wawancara saya dengan Ibu Hasanah SPD dari SD Negeri Bener Wetan ya Bu. Iya. Malah saya yang SD Negeri Bener Kulon ya Bu ya. Iya. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Bener Wetan yang sudah berapa tahun Bu di SD Bener Wetan? Berikut hasil analisis dan refleksi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara bersama kepala sekolah. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah kedua kepala sekolah tersebut memiliki cara tersendiri dalam menganalisis permasalahan, apakah termasuk dilema etika atau tujuan moral. Kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tetap berpihak pada nilai-nilai kebajikan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, mengambil keputusan yang minim resiko, tidak merugikan banyak pihak, dan berpihak pada murid. Terkait dengan langkah pengambilan keputusan, kedua kepala sekolah tersebut sesuai dengan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Tetap berprinsip pada hal tersebut dan sudah melewati prosedur 9 tahap pengambilan pengujian keputusan. Akan tetapi pada Bu Nur lebih menekankan pada prinsip care-based thinking. Untuk kepala sekolah yang kedua masih belum melalui pada tahap uji publikasi. Terkait pada hasil wawancara, persamaan atau perbedaan termasuk adakah yang menonjol, beliau sama-sama mencari dan mengumpulkan fakta yang ada agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, berkolaborasi dengan berbagai pihak, juga mempertimbangkan keputusan akhir yang tidak merugikan berbagai pihak. Tentunya dengan segala upaya yang dilakukan juga disertai dengan doa. Kedua kepala sekolah lebih menekankan prinsip telaah dan mempelajari sebuah permasalahan lebih dahulu. Hal ini terlihat dari bagaimana beliau menjelaskan prosedur dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan berbasis aturan lebih terlihat pada kepala sekolah pertama, sedangkan kepala sekolah kedua lebih menekankan pada perlibatan dari berbagai pihak dan perenungan diri juga memasrahkannya lewat doa. Rencana ke depan para pemimpin terkait pengambilan keputusan dan mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut. Rencana ke depan para pemimpin terutama terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan, terutama yang terkait pada dilema etika, yaitu akan berpedoman pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Untuk dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan, maka pemimpin akan memastikan uji benar atau salah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian, merefleksikannya keputusan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Terkait pada penerapan pengambilan keputusan dilema etika yang akan saya terapkan pada lingkungan, pada murid-murid, dan pada guru-guru saya, juga waktu penerapannya. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika akan saya mulai dari kelas saya, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan murid saya. Selanjutnya, saya akan berupaya untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus lain di sekolah, terutama terkait pada permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai guru maupun dengan rekan sejawat. Saya akan menerapkannya sesegera mungkin dengan berpedoman pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Demikian penerapan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang para penyebab pengambilan keputusan pada dilema etika yang dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.